Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dan gambar, dok. Jelas? Gambarnya kembali seperti tadi, pecah-pecah. Oh gitu. Ya. Kalau Tapi di sudah jelas, kalau di tempat saya jelas, dok ini. jelas ya. Oke. Apa mungkin dokter tadi Atau posisi sama, dok, masih? masih sama. Atau dokter jangan terlalu dekat dengan kamera, agak mundur sedikit. Ini, dok. Ya, jelas. Jelas nggak, dok? Ini saya jelas ya. Dokter jelas, suara jelas, gambar juga jelas. Oke, baik. Itu nanti pengantar papi dengan baca aja ya, itu yang saya WA ke jenengan. Oh, siap, dok. Oke. Ini sambil nunggu peserta yang lain join, kita Mhm. apa? Cek suara sama video dulu. Ini ada yang join nih, Dokter Lutfi, dokter internship RSUD Bendan. Halo, Dokter Lutfi. Selamat malam. Assalamualaikum. Sudah ada yang gabung. Meramaikan, Dok. Siap. Ada yang lain, dokter Lucy. Teman-teman yang lagi jaga, boleh ikut. Kalau lagi jaga join nanti dicariin, Dok. Aduh. Boleh, ya. Selamat malam dari Danisa Bekri. Terima kasih sudah join. Hmm. Halo, Bentar. Saya tanya sama Dokter Lutfi, itu jelas katanya, Dok, gambar kita sama videonya. Alhamdulillah. Sambil menunggu ya, Dok, ya. Ye. Mas Riki gimana Ananda kabarnya? Alhamdulillah, Dok. Sehat. Tapi ini apa? Kalau megang pakai masker saya, Dok. Takut harus walaupun ya ginilah masih ini apa zaman kayak gini. Asinya lancar? Alhamdulillah, Dok, lancar. Lancar. Dan anu putranya kuat menyusunya? Oh, kuat, Dok. Kuat ya. Alhamdulillah lancar. Ya. Karena itu kan di ASI ada kandungan antibodinya juga. Gitu. Oke. Dengan kuat minum ASI, ya sudah terbangun antibodinya. Oke. Kemarin kolostrumnya sempat diminumkan nggak ya? Sempat sempat, Dok. Sempat. Ya. Heeh. Lagi menunggu teman-teman anggota PABI yang lain, mungkin Iya. lagi proses join, Dok. Iya. Dokter Chandra, Dokter Tri.
Ini dokter Lutfi ini lagi jaga atau lagi nyantai di rumah ini? Dokter Lutfi, ditanya tuh dokter Lutfi. Di kolom chat aja udah jawabnya. Oh, dia, oke. Cuman halo dokter gitu Pak. Iya. Nanti yang jawab chat dokter Iki aja ya. Enggak, Aduh. siap, Wah, siap. dokter Tri Edi udah join nih, Dok. Oi, Halo, dokter Tri selamat Edi. datang. Assalamualaikum. Jadi rencana besok pagi-pagi meluncur ke Kalongan. Iya, Dok. Semalam kan on call. Alhamdulillah aman. Hmm, Jadi eh, paginya tadi santai aja gitu. Alhamdulillah lancar, nggak ada penyekatan-penyekatan. oh ya. Gitu. Oh, bawa kendaraan sendiri ya. Iya, Dok. Hmm. Lewat jalur mana? Lewat biasa, Dok, beli itu Randu Dongkal, terus Hmm. tembusnya Purbalingga. Lewat jalur ke Fesis itu. Enggak. Saya lewat biasa, Dok, lewat Pemalang, terus ke Oh, beli, terus habis itu apa namanya? Tembus Purbalingga, lanjut Purwokerto, Dok. iya. Mm-mm. Kalau lewat jalur ke Fesis tembus Bantar Pulang itu lebih dekat Iya, katanya gitu, Kalimat Dok. Tengah. Heeh. Oh, kalau ke Purwokerto lewatnya situ lebih dekat. Oh, mungkin siang ya, Dok ya. Kalau pas lagi katanya kalau malam tuh ini gelap sepi gitu, Dok, nggak ada lampu. Ya, serem. Kalau malam serem. Kan lewat hutan itu, hutan jati. Mm-mm. Mm-mm. Kalau malam serem. Pernah sih saya lewat situ, uji nyali aja malam-malam pulang dari Purwokerto. Mm. Mm-mm. Itu pengen ngerasain sensasi lewat situ malam hari. Bener-bener Oh, iya. ini, bener-bener mistis. Mm-mm. Kan kalau pas masuk di hutan jati itu kan jalannya nanjak, berkelok-kelok gitu kan. Gelap gulita, nggak Mm-mm. ada lampu, kecuali Mm-mm. lampu kendaraan kan itu. Ini baru join dokter SH. Selamat malam dokter SH, terima kasih sudah join di live IG-nya Pabrik Pekalongan. Salam kenal ya. Soalnya namanya nama ini nih, nama account. RSH mungkin maksudnya itu Dokter R RSH, ya dok. RSH itu mana? Belum tahu. 2 menit lagi dok. Namanya Mm-mm. ya temen nih. Pernah saya juga lewat itu jalur dari Bekasi, kemudian naik, tembusnya Batu Kumpul. Oh iya. Nah. Cuman jalannya masih belum bagus. Siang aja nggak berani laju karena banyak yang Hmm. jalannya masih rusak, sepi lagi. Jarang temen lewat di situ. Tapi ya pengen tahu aja nyoba aja kan itu. Iya. Memang ya itu salah satu hobinya lewat jalan yang belum tahu kemana tembusnya. Pokoknya nekat aja kan. Saya yakin kalau jalan aspal berarti ada penduduk gitu aja mikirnya.
Selamat malam, Mas Arifin. Waduh, Mas Arifin udah join nih, Mas Arifin. Teman saya nih, Dok, Oh dari iya, Rumah Sakit Al Karomah, teman di Oka, Mas Arifin. Matur nuwun sudah join. Salam dari Dokter Udi. itu kalau di altar rumah yang senior mungkin ada yang kenal gitu. Tapi kalau yang baru-baru banyak yang belum kenal. Kalau dokternya nggak kenal, Dok. Kalau mereka kenal pasti, Dok, sama dokter. Allahu Akbar. Saya di sana kenal semua sama Dokter Udi. Di sana Mas Fadli, Dok, yang seniornya Mas Fadli. Ya, Mas Fadli, ya, Mm-mm. ya pernah singgah di altar rumah. Singgah Herek ya. Singgah, nggak, Singgahnya kok nggak nggak, lama, Dok. iya. Kalau Sendirian lama kebetulan. berarti Ini sudah jam pas 19.30, dokter. Kita mulai saja atau masih menunggu, dok? monggo bisa kita mulai aja. Kita mulai dulu ya, dok Jadi ya. Oke. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman sahabat Pabi yang sudah join di live Instagramnya Pabi Cabang Pekalongan. Perkenalkan, saya Dr. Riki Kurniawan, saya dokter spesialis bedah, eh, anggota PABI Cabang Pekalongan, di mana saya akan memandu diskusi kita pada malam ini ya. Mungkin kalau diskusi terlalu berat ya, dok ya, ngobrol-ngobrol Ya, santai aja. ya iya. Iya, walaupun topiknya berat dibawa santai. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita eh, seorang dokter spesialis bedah yang sangat senior nih, kalau menurut saya, Dokter Udi Suhono, spesialis bedah Tinets. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Dokter Iki, dan Dokter selamat Udi malam ini semua. adalah sudah pasti senior saya, tapi yang mungkin belum banyak diketahui adalah beliau Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Umum cabang Pekalongan ya, dok. Jadi eh, Dokter Udi yang mengetuai kita-kita anggota-anggotanya, yaitu dokter-dokter spesialis bedah umum yang ada di wilayah Pekalongan, Batang ya, dok ya, saat ini. Alhamdulillah jumlah dari anggota kita di cabang Pekalongan Batang sampai hari ini tercatat di data kita itu sebanyak 16 anggota, dok. Jadi 15 anggota ini adalah dokter spesialis bedah umum dan satu anggota adalah dokter spesialis bedah umum konsultan bedah digestif. Jadi mungkin para teman-teman yang join masih ada yang belum tahu apa sih PABI itu, atau PABI cabang Pekalongan itu organisasi apa. Ya, jadi saya sedikit mohon izin menjelaskan ya. Jadi PABI itu adalah perhimpunan dari dokter spesialis bedah umum Indonesia. Jadi kalau di apa namanya dikumpulkan nih dokter-dokter bedah umum seluruh Indonesia itu mungkin angkanya kurang lebih 2.000 ya, dok ya, kurang lebih sampai 2.000 anggota. Kalau tidak salah itu IDI itu pernah menyebutkan katanya salah satu organisasi paling besar di bawah IDI, organisasi yang paling besar. Anggotanya sampai lebih dari 2.000 anggota. Di mana kita tersebar di provinsi dan di kabupaten dan kota. Alhamdulillah di wilayah Pekalongan kita jumlahnya sekitar 16 anggota. Mudah-mudahan terus bertambah dan makin solid dan juga makin kompak ya, dok ya. Jadi Amin. eh, sedikit sekilas dari perkenalan Pabi. Nah, sekarang teman-teman pada join di Instagramnya Pabi Cabang Pekalongan. Apa sih
gunanya atau manfaatnya kita bergabung di sini. Ya kami di sini para pengurus PABI Cabang Pekalongan pada dasarnya ingin sharing atau berbagi tentang kegiatan ataupun tentang suatu informasi yang nantinya bisa diakses di media sosialnya PABI, yaitu di Instagramnya PABI Pekalongan, di mana nanti teman-teman atau sahabat PABI bisa melihat di situ ada kegiatan kita, ada informasi-informasi yang kita sharing ya terkait mungkin ada tentang update perkembangan tentang penanganan-penanganan bedah yang terbaru seperti itu. Nah, pada malam ini sudah kita susun atau kita sampaikan di leaflet kita yaitu tentang topik peran dari pelayanan dokter bedah dengan pendekatan empati. Atau kalau bahasa leafletnya itu dengan rasa empati. Nah, ini mungkin topik yang cukup menarik ya dok ya. Jadi rasa empati. Wah, rasa empati ini rasa seperti apa? Kalau dokter bedah itu setahu saya senangnya rasa-rasa seperti sop kaki kambing gitu dok. Sate kambing. Kalau rasa empati ini seperti apa? Nah, ini mungkin dari dokter Udi mungkin bisa menjelaskan dok sekilas secara awam untuk kita-kita dok, mungkin teman-teman sahabat Fabi yang join, kira-kira apa sih pendekatan dengan rasa empati itu? Monggo dokter Udi. Oke, Terima kasih. baik. Baik, terima kasih Dokter Riki atas prolognya yang luar biasa. Dokter Riki ini anggota PABI baru, ya, baru kalau dihitung belum sampai 3 bulan, 3 bulan. Tapi luar biasa, beliau ini aktif ya dan menjadikan ada forum semacam ini. Ya, saya matur nuwun sekali Dokter Riki bisa menginisiasi sekaligus memfasilitasi. Terus terang ya, karena saya itu masuk kategori generasi kolonial gitu kan. Kalau ini forum-forum seperti ini kan dilakukan oleh generasi milenial kan itu. Alhamdulillah Dokter Riki ini bisa ya membuat forum semacam ini. Alhamdulillah dan mudah-mudahan forum semacam ini bisa bermanfaat tidak untuk kalangan anggota PABI tapi juga masyarakat luas. Karena saat ini kita tahu bahwa masyarakat itu sudah mulai eh, apa namanya Instagram itu ya, bahasanya gitu ya kira-kira. Baik, kita langsung ke topik ya. Apa sih yang dimaksud dengan rasa empati tadi? Ya, betul sekali, rasa itu ada asam, ada manis, ada pahit. Itu rasa empati. Nah, ini sebetulnya mengacu dari apa sih tujuannya layanan di rumah sakit. Layanan di rumah sakit dimanapun berada, itu tentu menginginkan pelayanan prima. Ya, pelayanan prima itu adalah memberikan layanan yang berkualitas. Apa maksudnya berkualitas? Berkualitas itu untuk bisa dirasakan pada pasiennya dan mudah dikerjakan oleh pelayannya. Kan gitu. Seperti apa yang diharapkan? Tentu layanan itu yang mudah, cepat, murah. Nah, gitu kan. Dulu layanan di rumah sakit itu terkesan ribet, ya. Apalagi yang menggunakan fasilitas asuransi, contohnya BPJS. Mereka merasa banyak sekali alur-alur prosedur yang harus dia lakukan, sehingga terkesan layanannya itu ribet. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi, alhamdulillah sekarang kita bisa memberikan layanan yang cepat. Nah, rasa empati ini kembali adalah bagaimana memberikan layanan pada pasien supaya tidak kesulitan. Supaya tidak kesulitan bagaimana? Selalu ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang apa saja layanan yang bisa diberikan oleh rumah sakit yang akan dituju. Ada berapa spesialisnya di situ, kemudian hari apa jaga dokter spesialisnya, sehingga ketika pasien itu mau melakukan pemeriksaan, mereka bisa memilih hari apa ya saya bisa datang, jam berapa ya saya sebaiknya mendaftar. Itu informasi itu disampaikan secara luas melalui sosial media, melalui media-media cetak,
media elektronik, supaya apa? Mudah diperoleh informasi itu untuk masyarakat. Nah, sehingga ketika masyarakat itu sudah tahu, oh di rumah sakit itu ternyata sudah ada dokter spesialis bedahnya kan gitu. Berarti di rumah sakit itu bisa memberikan layanan bedah kan gitu. Nah, sehingga masyarakat akan dengan mudah untuk datang ke situ, harapannya mendapatkan layanan yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah. Itu secara globalnya. Lalu apa supaya rasa empati ini benar-benar bisa dirasakan oleh semuanya, baik oleh pasien, keluarga pasien maupun karyawan rumah sakit sendiri. Nah, tentunya dari pihak rumah sakit memberikan sarana dan prasarana yang tepat, ya tepat dilakukan sehingga tidak perlu ngantri gitu, tidak perlu ngantri, tidak perlu menunggu, bahkan kalau misalnya pendaftaran pun bisa dilakukan secara online kan itu. Jadi tidak lagi eh, berduyun-duyun menunggu urutan antrian untuk mendaftar, tidak lagi. Nah, hal ini kalau rumah sakit bisa memberikan layanan seperti itu, tentu banyak sekali pasien-pasien akan dengan mudah. Nah, kita contohkan di Rumah Sakit Bendan saja ya, kebetulan ini kami ada di Pasir Bendan, sehingga pendaftaran di Rumah Sakit Bendan itu bisa dilakukan 1 hari sebelum pemeriksaan, yaitu secara online. Mereka bisa menghubungi webnya RSUD Bendan, biasanya dibuka pendaftaran itu mulai jam 1 siang sampai jam 6 sore. Jadi pasien bisa mendaftar, mau ke poli mana, dengan dokter siapa, gitu, itu bisa. Nah, kalau misalnya dia mau langsung hadir atau onsite, itu bisa juga datang langsung ke rumah sakit, tempat pendaftaran kita buka mulai jam 7, ya, mulai jam 7 sampai jam 10. Nah, pasien-pasien yang datang itu mereka akan dipandu, ya pada saat datang mereka akan dipandu oleh petugas resepsionis atau satpam yang ada di pintu masuk, akan diajari bagaimana mendaftar secara mandiri bagi mereka yang pernah berobat ke rumah sakit benar. Tapi bagi mereka yang belum pernah berobat ke rumah sakit benar, biasanya langsung ke loket pendaftaran. Tapi bagi yang pernah berobat dan secara kontrol, itu biasanya mereka diajari untuk mendaftar sendiri. Karena kami sudah menyediakan anjungan pendaftaran mandiri. Itu tersedia di lobi resepsionis. Di sana ada 2 unit yang bisa digunakan oleh pasien, sehingga pasien tidak perlu ngantri. Apalagi pada kondisi PPKM seperti ini, ya, pada pandemi ini, kita tidak harus berjubel, kita bisa tetap menjaga prokes, menjaga jarak, dan mereka mendaftar sesuai dengan apa yang akan dia tuju polikliniknya. Kemudian setelah mendaftar itu, mereka akan diarahkan ke loket pendaftaran sesuai dengan eh, penggunaan fasilitasnya. Apakah dia pasien umum atau dia pasien dengan asuransi. Dan itu. Nah, nanti beda loket karena yang melayani masing-masing. Nah, dari itu kemudian mereka akan dipandu menuju ke poliklinik sesuai dengan tujuan mereka mau berobat kemana. Ini di awal, di pintu awal. Nah, dengan cara seperti itu, tentu pasien akan merasa mudah ternyata, tidak ribet. Nah, ini yang dimaksudkan salah satunya adalah empati. Bagaimana kita memberikan kemudahan pada pasien. Nah, alur itu. Lalu ketika ketemu dokter, dokter ini pun juga harus mengacu dari eh, pengetahuannya, dari kompetensinya. Apa yang harus mereka pahami adalah menyesuaikan dengan clinical pathway-nya. Ya, clinical pathway-nya misalnya pasien dengan tumor. Bagaimana clinical pathway-nya pelaksanaan pasien tumor? Nah, itu dokter uh, harus menguasai kompetensi itu. Setelah clinical pathway-nya mereka kuasai, dokter juga harus menguasai continuous pathway-nya. Continuous pathway itu artinya ketika sudah terdiagnosa ini misalnya tumor kan itu, pasien ini harus kemana? Apakah periksa laboratorium, apakah periksa foto ronsen, apakah USG atau CT scan? Nah, ini dokter harus memahami juga alurnya seperti apa. Gitu. Nah, kalau pasiennya memang akan melakukan tindakan operasi misalnya, ini juga harus
tahu alurnya untuk ke ruang rawat inap. Lewat mana, dengan siapa, nanti yang akan memandu sampai ke rawat inap. Ini yang dimaksud dengan kondisi tadi alurnya. Klinikal tadinya tadi sudah tadi. Lalu harapannya dari pasien sendiri apa? Ya pasien itu ketika dia dinyatakan diagnosa misalnya ada tumor, bagaimana menjelaskan kepada pasiennya tadi supaya tumor itu ada tindak lanjutnya. Biasanya pasien akan tanya, dok apakah tumor ini harus dioperasi? Nah, gitu. Nah, dokternya sebisa mungkin menjelaskan gitu. Jadi ada beberapa pilihan, tetap harus disampaikan. Ada pilihan tanpa operasi dan dengan operasi. Tapi dokter menyampaikan kalau sudah kondisi seperti ini sebaiknya dioperasi kan gitu. Jadi dokter hanya memberikan informasi kepada pasien dan keluarga pasien. Karena apa? Keputusan itu ada di pasien dan keluarga pasien apakah mau dioperasi atau tidak. Nah, tapi dokter menjelaskan kalau dioperasi apa keuntungannya, apa kerugiannya. Nah, demikian juga kalau misalnya pasien memilih dok saya nggak mau dioperasi, ya, kita sampaikan juga apa keuntungannya, apa kerugiannya kalau tidak dioperasi. Sehingga posisi dokter di sini adalah sebagai pelayan, melayani pada pasien. Sehingga pasien di sini benar-benar diposisikan sebagai penentu apakah dia mau dioperasi atau tidak, atau dia memilih untuk ditunda operasinya. Mungkin biasanya pasien mengatakan, dok saya mau berembuk dengan keluarga dulu, ya udah kasih aja kesempatan. Nanti pada kontrol berikutnya diharapkan mereka sudah mendapatkan kesepakatan apakah mau dioperasi atau tidak. Nah, hal seperti ini harus terbangun, ya harus terbangun komunikasi antara dokter dan pasien serta keluarga pasien. Mungkin itu dokter itu sebagai pembuka. Oke, baik dok. Sangat jelas ya penjelasan tadi dari dokter Udi tentang bagaimana sih kita sebagai dokter dalam hal ini melayani pasien dengan pendekatan rasa empati ya dok ya. Mungkin ini dok, ada yang sering terjadi pada praktek sehari-hari. Jadi seorang pasien datang ke kita dengan kondisi mungkin pasien ini pengen ditangani. Terus lalu ketika ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan langsung ditangani pasien ini, katakanlah misalnya pasien ini harus di masa pandemi seperti ini, ternyata dia terkonfirmasi COVID. Lalu nanti kita sebagai dokter bagaimana menjelaskan kepada pasien, bukan berarti kita menolak menangani saat ini pada kondisi yang tidak emergensi, akan tetapi biar pasien juga merasa dirinya tidak ditelantarkan kondisinya. Nah, mungkin bagaimana dok tips and triknya agar Ya, pasien tetap terima merasa kasih. nyaman? Ya, ini pertanyaan yang up to date ya. Banyak sekali pasien-pasien itu bahkan bahkan ada kekhawatiran ketika datang ke rumah sakit, jangan-jangan nanti saya dikovidkan kan itu. Jadi yang apa namanya stigma seperti ini yang kadang-kadang ya mengganggu ya, mengganggu dalam layanan karena sudah ada prasangka dulu, wah jangan-jangan nanti dikovidkan. Nah, ini yang mesti kita jelaskan. Jadi pada pasien-pasien, terutama pasien yang mau kita lakukan tindakan, tentu kita harus pastikan apakah pasien itu terkonfirmasi atau tidak kan gitu. Kalau tidak terkonfirmasi, ya aman-aman aja kita lakukan seperti pasien COVID biasa. Tapi kalau terkonfirmasi, biasanya kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Monggo ibu, bapak sebaiknya melakukan isolasi mandiri dulu. Kalau kondisinya masih baik-baik saja, ya kan? Tapi kalau kondisinya pasien tidak dalam kondisi moderat atau berat, ya sudah sesak napas, sudah panas, ya gitu. Kemudian banyak sekali penyakit-penyakit penyerta yang lain, itu biasa kita sarankan untuk rawat inap di rumah sakit, kan gitu. Tapi dibedakan dengan pasien yang lain. Karena kebetulan di rumah sakit Bindan, ya maaf ya kita cerita di Bindan,
kita sudah memiliki bangsal tersendiri khusus untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID. Jadi mereka tidak dicampur. Bahkan gedungnya pun terpisah kan itu dengan pasien-pasien yang non COVID. Sehingga insya Allah lebih aman kan itu. Nah, mereka kita sarankan dulu. Kenapa tidak langsung dilakukan tindakan? Gitu kan? Ya, kita sampaikan dulu, kita jelaskan. Ketika sudah dinyatakan terkonfirmasi COVID, ini harus diatasi dulu. Apa sebetulnya yang mendasari sampai pasien itu terkonfirmasi? Itu menunjukkan bahwa pasien itu dalam kondisi daya tahan tubuhnya yang menurun sehingga terkonfirmasi sama virus kan itu. Kalau kondisi daya tubuhnya bagus, tentunya dia tidak akan terkonfirmasi kan itu. Nah, ketika dia terkonfirmasi dengan bukti dilakukan swab, ya, bukti swab menunjukkan bahwa dia positif misalkan itu, maka di situ biasanya kita perbaiki dulu, kita terapi dulu untuk COVID-nya kan itu. Apakah dia dirawat inap di rumah sakit atau dia diisolasi mandiri di rumah masing-masing dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan proses inkubasi dari virusnya itu sendiri. Apakah 10 hari, apakah 2 minggu, kemudian disarankan untuk kontrol kembali untuk dicek ulang kan itu, atau mau di rumah sakit kan itu. Nah ini harus disampaikan dulu. Nah ini bisa kita sampaikan kalau tindakan operasinya sifatnya elektif, artinya perlu persiapan. Tapi manakala itu tindakannya situ, artinya kalau tidak segera dilakukan tindakan operasi bakal mengancam nyawa pasien, maka mau tidak mau meskipun terkonfirmasi COVID tetap kita kerjakan tindakan operasi tadi. Karena yang kita kejar adalah menyelamatkan nyawa pasien, ya kan? Nah, tentu cara penanganan operasinya berbeda. Petugasnya semua menggunakan alat pelindung diri yang levelnya 3 kan gitu. Supaya apa? Aman untuk petugasnya dan aman untuk pasiennya kan gitu. Nah, bahkan tempat operasinya pun setelah dilakukan tindakan operasi yang pasien terkonfirmasi COVID, itu langsung dilakukan sterilisasi dan tidak digunakan untuk tindakan operasi yang lain. Gitu. Jadi hal seperti ini yang kita lakukan. Tujuannya apa? Menyelamatkan nyawa pasien, ya. Kemudian juga pasien ini harapannya bisa memperoleh kesembuhan lebih cepat. Ini itu dokter Iki. Baik, Dok. Jadi kita tetap melakukan penanganan kepada pasien-pasien kita, akan tetapi kita mempertimbangkan ya, Dok ya. Jadi aspek manfaat dan eh, keselamatan pasien tersebut. Jadi Ya, ketika kondisi pasien masih memungkinkan untuk kita lakukan secara operasi terencana, kita akan optimalkan kondisinya. Dengan cara mungkin kalau dia terkonfirmasi, kita kasih obat dulu pasiennya, kita jelaskan tentang bagaimana cara mengatasi keluhan sementara sambil nanti kita akan siapkan lakukan tindakan operasi apabila kondisi pasien tersebut sudah eh, dinyatakan sudah sembuh dari COVID. Jadi mungkin ini banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman yang menonton atau mungkin masyarakat sekitar yang saat ini merasa kalau datang ke rumah sakit kok takut gitu, takut nanti ya, eh, di COVID kan nanti apa yang tadinya mungkin sehat-sehat aja jadi COVID gitu. Nah mungkin itu anggapan yang tidak benar ya dok ya. Jadi kita di rumah sakit sudah menerapkan standar operasional pada kasus-kasus yang dicurigai terkonfirmasi ataupun sudah terkonfirmasi, kita sudah punya alur penata laksanaannya. Baik, mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung, barangkali ada yang mau ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komen, nanti akan kami bacakan. Eh, Pertanyaan berikutnya dok, mungkin yang sering ditanyakan kepada pasien ke dokter. Kira-kira bagaimana sih dok kita sebagai dokter memberikan keyakinan kepada pasien ini, misalnya ada pasien yang kontrol, tapi dia tidak yakin mau operasi, takut lah gitu, seperti itu. Kadang kan kalau datang ke dokter bedah itu sudah
asumsinya pasti operasi, operasi, operasi. Sedangkan kita pada dasarnya melihat kondisi pasien ini, ya kalau kondisi tidak perlu dioperasi, kita tidak akan melakukan operasi. Nah, cuman bagaimana ketika memang kondisi harus operasi, tapi pasiennya tidak yakin, bagaimana dok cara kita berempati agar bisa meyakinkan pasien ini bahwasannya ya tujuannya adalah untuk kebaikan pasien. Gitu. Monggo dokter Rudi. Baik, baik, terima kasih dokter. Betul sekali. Banyak sekali pasien yang datang ke poli bedah itu baru melihat tulisan poli bedah itu sudah deg-degan dulu kan itu. Belum ketemu dokternya kan itu. Baru baca tulisan di poliklinik itu poli bedah itu sudah takut ya. Nah, biasanya yang kita coba lakukan adalah begitu pasien datang, kita sapa dengan salam, kita ajak senyum, gitu kan. Kita bangun situasi bahwa kita familiar kan itu. Kita tidak menakutkan seperti tulisannya tadi kan. Kita sapa dengan senyum. Tentu pasien itu sudah merasa tidak ya ternyata dokter bedahnya tidak serem seperti tulisannya kan gitu. Nah, satu. Kemudian kita bisa melihat ekspresi dari pasien apakah pasien itu terbebani dengan dengan penyakitnya itu atau dia biasa-biasa saja. Ini kan bisa kelihatan ya pada saat kita ngobrol itu bisa terekam gitu. Apakah mereka benar-benar cemas, ketakutan, atau khawatir gitu kan. Bisa bisa kerekam ya gitu, dari obrolan awal gitu. Kita sapa, kita tanya gitu. Dan kadang-kadang perlu juga dilakukan joke gitu kan gitu. Joke aja kan itu dari penyakitnya gitu kan. eh, Misalnya kita ambil contoh yang gampang misalnya kan tumor joke ini gini gini gitu kan. Oh gitu, nah kenapa baru datang sekarang gitu. Ya dok takut gini gini. Oh setelah ketemu menakutkan nggak dokternya. Nah, kita coba bangun seperti itu. Wah ternyata nggak menakutkan. Itu sudah membuka awal bahwa mereka welcome itu untuk ngobrol selanjutnya. Kan gitu. Nah kemudian kita juga mencoba menghindari kata-kata yang sifatnya menakutkan mereka. Karena bayangan mereka kalau masuk poli bedah mesti operasi kan gitu. Nah kita hilangkan kata-kata operasi kan gitu. Yang biasa saya lakukan manakala ada tumor, saya selalu bilang ini sebaiknya diambil. Nah, kata-kata diambil itu kesannya kan kayak ngambil gitu aja, ngambil apa ngambil eh, apa namanya gelas atau ngambil sendok gitu. Nah, nanti kan dia persepsinya kan seolah oh ringan itu dengan diambil kok gitu kan. Nah, nanti biasanya mereka tanya, berarti dioperasi ya dok ya? Ya kalau ngambil, kalau di sini ya tentunya dengan operasi. Tapi ketika dia sudah mengucapkan operasi, paling tidak mereka sendiri sudah siap kata-kata itu gitu. Tapi hindari kita yang ngomong operasi gitu loh. Kalau kita ngomong operasi malah langsung gelap gulita dunia ya gitu. Tapi kalau dia berarti dioperasi ya dok ya? Ya begitulah kalau memang sudah siap untuk diambil, tetap kita upayakan dengan bahasa-bahasa yang lebih familiar didengar mereka. Nah, ketika mereka nanti merespon gitu, biasanya pertanyaan berikutnya kan, so, kalau sudah diambil pasti sembuh. Ya, kalau pasti sembuh itu bukan kemenangan saya kan itu. Sembuh itu kemenangan Allah kan itu. Jadi coba kita masuk ke psikologinya, kita masuk ke spiritualnya kan gitu kan. Bahwa kita hanya berikhtiar, saya hanya mencoba melakukan membantu menyelesaikan permasalahan pasien, tapi berhasil dan tidaknya kembali pada yang memberi penyakit kan gitu kan. Dan kita harus yakin kalau ada penyakit tentu ada obatnya. Dan untuk berobatnya salah satu pilihannya datang ke dokter. Nah kalau dokter nanti menyarankan bahwa ini sebaiknya diambil supaya penyakitnya segera hilang dari tubuhnya, harapannya dia memperoleh kesembuhan kan gitu. Ini yang kita coba sampaikan supaya nanti pasien ketika memutuskan operasi ini merasa nyaman. Oh iya dokternya bisa dipercaya kok, gitu kan? Kenapa? Ya, karena tahu posisinya dokter itu sebenarnya kemenangannya sampai mana, apakah sampai menyembuhkan ya enggak lah ya, kita sama-sama makhluk Allah kan itu kita ya berikhtiar dengan kemampuan ilmu pengalaman keterampilan yang telah kita lakukan kita miliki ini itu dokter itu. Baik dok. Jadi kesimpulannya
kita akan menjelaskan kepada pasien dengan bahasa yang semudah-mudahnya, sesederhana-sederhana mungkin, dan juga kita kembalikan lagi kepada pasien ya dok, apakah keputusan operasi atau tidaknya itu. Jadi kalau pasien bertanya apakah pasti saya bisa sembuh ketika saya dioperasi, ya jawabannya bukan ada di kita hanya berusaha. Betul. Jawabannya adalah dari usaha dan doanya pasien sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kesembuhan. Amin. Betul. Saya mungkin mau menyapa dok, ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung, ada Mbak Ulfa, Mbak Melda, kemudian ada Dokter Patriko, senior saya nih dok, Dokter Patriko. Halo dok, selamat malam, apa kabar? Dokter Patriko, spesialis bedah dok. Alhamdulillah, terima kasih sudah join dok. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang ingin disampaikan, silakan bisa dituliskan di kolom komen. Nanti akan kita eh, sharing-sharing bareng-bareng ya, seperti itu. Nggak kerasa nih dok, udah jam 8 pas. Kalau di jadwalnya kita kan 19.30 sampai jam 20 ya dok ya. Oke, jadi mungkin yang bisa saya simpulkan ya dok untuk topik kita malam ini adalah suatu pelayanan kedokteran dalam hal ini, apalagi kedokteran di bidang pelayanan bedah, itu merupakan suatu pelayanan yang mengutamakan komunikasi ya dok. Komunikasi Ya. dan juga rasa empati. Dimana ketika kita melayani pasien dengan komunikasi yang kurang baik, atau mungkin kita mendapatkan pasien-pasien yang dengan latar belakang yang berbeda-beda dari tingkat pendidikan, sosial ekonominya, dan kita mungkin komunikasinya kurang pas, sehingga itu akan menjadi potensial eh, keluhan di pasien terutamanya. Mungkin dia tidak puas jadinya, dokternya ngomong apa, aku tak ngerti. Ngomongnya terlalu tinggi sehingga tidak bisa dimengerti. Nah, itu mungkin salah satu empati juga yang harus kita tumbuhkan agar pasien itu bisa menerima dengan jelas apa yang kita sampaikan, seperti itu. Dan juga empati ini juga tidak tidak serta merta harus ikut jadi baper ya dok ya. Jadi kita harus Ya. bisa bisa memisahkan ketika berempati sama bersimpati. Gitu. Jadi ketika empati itu kita ikut merasakan penderitaan yang dirasakan pasien, tapi kita tidak terhanyut ke dalam suasana itu. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya simpulkan pada diskusi kita malam ini. Mungkin Dokter Udi ada closing statement sebelum kita akhiri. Wah, ini ada yang join lagi, Dokter Sofa, dok. Dokter Sofa join nih. Halo, Dokter Sofa. Terima kasih sudah menyempatkan join. Ya. Baik. Baik, Dr. Vicky, mungkin untuk closing statement bahwa harapannya pasien jangan pernah takut datang ke rumah sakit ya. Karena di rumah sakit itu sudah ada SOP-nya manakala pasien itu pasien yang biasa, artinya non-COVID. Namun manakala pasien datang dengan gejala dan tanda terkonfirmasi COVID, kita pun juga sudah ada layanan untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi. Jadi tetap alur-alurnya tetap. Manakala mereka pasien biasa, ya kita layani dengan cara biasa. Tapi kalau pasien-pasien yang terkonfirmasi, tentu kita akan layani dengan spesifikasi yang terkonfirmasi. Intinya mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan kesehatan pasien. Itu Dokter Ibu. Baik, dokter. Terima kasih sekali atas waktu dan pencerahannya kepada kita semua pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah bisa ya dok ya
melaunchingkan sebuah kegiatan seperti ini dengan situasi yang mungkin tidak memungkinkan kita harus berkumpul. Jadi alhamdulillah ada hikmahnya kita bisa membuat suatu acara walaupun dengan keterbatasan, tapi juga harapan kita bisa bermanfaat kepada masyarakat di Pekalongan dan sekitarnya, khususnya Amin. pada pelayanan bedah. Mungkin para sahabat Pabi yang join pada malam ini, kami juga memberitahukan kita sudah punya akun Instagram ya. Mungkin pada yang join pada malam ini bisa bantu kita follow, like ya, dan juga nanti kita akan update kegiatan-kegiatan kita, dan juga kalau teman-teman punya usul untuk kita diskusi apa lagi di pertemuan berikutnya, monggo silakan dituliskan aja di komennya atau mungkin di direct message ke kami. Nanti akan kita uh, akan pilih mana yang topik-topik yang kira-kira bisa kita bagi sama teman-teman. Ini hanya pembuka saja, Dok ya. Insya Allah nanti tidak berhenti sampai di sini, bisa berkelanjutan, bisa tetap bermanfaat. Dan juga Amin. ini terima kasih kepada Dokter Chandra, spesialis bedah yang sudah membantu kita semua dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Dokter Chandranya nggak kelihatan, tapi di balik layar ini terus Dok mensupport. Jadi ya alhamdulillah terima kasih Dokter Chandra yang sudah memberikan kita arahan untuk kita terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Mungkin itu saja kalau dari saya untuk pertemuan malam ini, Dokter. Terima kasih sekali. Kalau tidak ada pertanyaan dari para teman-teman yang hadir, mohon izin saya tutup talk show kita malam ini. Jangan lupa tetap ikutin kegiatan-kegiatan PABI Cabang Pekalongan di Instagramnya PABI. Insya Allah kita akan terus berbagi ilmu dan juga informasi yang kira-kiranya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Amin. Terima kasih Dokter Follow, Rudi. Terima kasih Dokter Rudi, Dokter ya, Chandra, Dokter Sofa, terus kemudian Dokter RSH, Mas Arifin, kemudian Dokter Triedi, Mbak Ulfa, Mbak Melda yang sudah menyempatkan menonton pada malam ini ya. Mudah-mudahan nanti di berikutnya makin ramai lagi dengan topik yang makin seru lagi. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Maklum MC dadakan Dok ini. Nggak boleh. Ya mudah-mudahan nanti bisa gantian MC-nya ya. Jadi mungkin ada MC yang lebih expert lagi yang bisa membawa suasana lebih baik. Baik, saya akhiri sekali lagi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Waalaikumsalam. semuanya. Sehat.